belakangan ini terutama ya karena pandemik itu kan mereka pakai terus tuh risetnya. Nah itu kedetek 36% mengalami tuli ringan. Tuli ringan. Ya. Jadi kapan kita bilang tuli ringan itu? Jadi ada Di Aceh masih kekurangan dokter THT atau mungkin sudah memadai? itu sih Nah, terus tidak ada bagi kata. anak-anak yang sudah terkena gangguan pendengaran, Iya. itu bisa dipulihkan atau bagaimana, Dok? Nah, jadi gangguan pendengaran itu ada 3 jenis. Dr. Alia ini menempuh pendidikan S3 di GC Medical University Jepang. Iya. Selesai tahun 2020 ya. Iya. Itu kira-kira kenapa milih Jepang? Biasanya kan orang-orang ilmu engineering gitu milih Gitu Jepang. ya. Ya, yang pasti kan Jepang kita udah kenal kan kalau secara keilmuan itu udah paling oke ya. Nggak paling sih ya oke lah gitu ya. Lumayan lah ya. Iya, dan jarak jauhnya juga kayaknya nggak terlalu jauh ya dalam kita. Jarak dari Indonesia maksudnya? Kayaknya nggak terlalu jauh kan. Tinggal transit ke KL langsung gitu. Kemudian juga dalam hal penelitian ya. Jadi dia itu dalam hal sel gitu ya, genetik gitu-gitu itu ya oke banget gitu saya rasa. Jadi mencoba untuk bikin LOE dan sebagainya di sana, diterima udah berangkat ya. Nah, kali ini kita nggak ngobrol tentang bagaimana pendidikan kedokteran di Jepang, tapi hari ini kita ngobrol tentang yang namanya World Hearing Day 2023 atau Hari Pendengaran Sedunia. Ya, silakan Dr. Alia menjelaskan apa itu. Ya, Terus terang saya baru dengar nih. WHD ya, WHD ya World Hearing Day ya. Jadi Hari Pendengaran Sedunia. Itu jatuhnya tanggal 3 Maret setiap tahunnya. Jadi emang seluruh internasional juga memperingatinya gitu. Nah, sebenarnya untuk apa gitu ya kita memperingati Hari Pendengaran. Jadi sebenarnya pendengaran itu kan sesuatu kemampuan telinga kita untuk mendengar ya. Dan itu akan mempengaruhi kualitas hidup. Nah, sayangnya kadang terabaikan untuk menjaga kesehatannya gitu. Jadi baru panik itu baru ini kok udah terjadi gangguan dengar gitu. Sebelumnya nggak tahu bagaimana cara preventifnya ya, cara supaya mencegah supaya pendengarannya tetap sehat sampai usia tua kayak gitu. Jadi melalui hari WHD ini kita ingin mengajak semuanya ya. Tidak hanya medis, semuanya masyarakat awam untuk lebih aware lagi dengan masalah pendengaran ya, supaya harusnya tahu gimana sih caranya supaya pendengaran kita tuh tetap bagus nih sampai usia tua. Jangan sampai di usia tua udah mulai kurang dengar ya, komunikasi sama cucu udah nggak enak gitu ya, lingkungan marah-marah gitu, kenapa dia nggak dengar-dengar gitu. Kan kalau nggak dengar itu nanya lagi ulang apa gitu ya. Nah, hal itu kan dalam komunikasi kurang nyaman ya. Jadi melalui hari WHD ini kita ingin mari kita sama-sama peduli dengan kesehatan pendengaran. Nah, di Aceh sendiri apakah insiden penyakit berhubungan dengan pendengaran ini cenderung semakin bertambah atau bagaimana? Iya, sebenarnya itu kan perlu kita teliti ya kalau namanya data. Kalau dari internasional sendiri WHO itu mengatakan 1 miliar remaja di seluruh dunia ya berpotensi. Namanya berpotensi kan belum terjadi ya. Belum terjadi. Tapi berpotensi terjadinya gangguan pendengaran. Kenapa? Karena remaja itu sering pakai headset atau earphone. Nah, itu kan memang udah alat sehari-hari ya yang sebenarnya kita juga udah mulai ke arah itu kayak gitu. Jadi ya melihat apalagi kan ini 2023 ya. 2020 kita Covid. Pandemi yang menyuruh kita untuk jaga jarak. Nah, tapi namanya pendidikan kan tetap harus jalan nih. Sehingga muncullah Zoom, webinar gitu. Sehingga semua sekolah itu ya pendidikan itu jadi pakai handphone atau Zoom yang harus pakai suara, pakai headset gitu. Jadi sebenarnya headset itu tujuan utamanya itu supaya suaranya itu langsung ke telinga ya, dan tidak lingkungan sekitar tuh jadi nggak terganggu sebenarnya kan. Karena misal saya nih mau ikut kuliah satu mata pelajaran kan nggak perlu lingkungan saya juga mendengar sebenarnya kan gitu. Jadi pakai langsung headset atau
earphone, di mana suara tuh langsung masuk gitu. Itu positifnya sebenarnya banyak ya, cuman kalau nggak mengganggu orang nggak sekitar. mengganggu orang sekitar, privasi terjaga. Tapi kalau penggunaannya sudah tidak benar, itu bisa berpotensi terjadi Tidak gangguan benarnya ini dengar. di mana, Dok? Gimana? Tidak benarnya itu di mana misalnya? Nah, tidak benar itu misalnya menggunakannya itu dalam volume yang sangat tinggi. Volumenya itu dimaksimalin. Tapi kalau dengar kecil-kecil nggak enak, Dok. Nah, itu dia. Nah, betul. Nah, karena itulah. Jadi kadang kan nggak seru ya kalau dengar Nggak kecil seru. tuh nggak Apalagi enak ini aja kan, dengarnya. sekarang ada semenjak corona itu ada iya. tren orang rame-rame pakai headset. Ngapain tuh? Misalnya lagi olahraga, kan jadi kan sambil lari atau sambil nge-gym pakai headset tuh lebih semangat gitu. Nah, itulah dia. Jadi kita perlu tahu juga kalau kita semangat dengan suara tersebut, hati-hati. Ada gangguan pendengaran yang mengintai. Nah, gitu seperti ya. itu. Jadi dengan kita tahu cara penggunaan yang baik, yang benar, nah kita bisa menjaga telinga. kayak Kira-kira gitu. amannya gimana? Aman penggunaannya. Nah, Jadi ada dari medis THT gitu ya, ada namanya 60/60. Artinya 60 yang pertama itu maksimal volumenya itu cukup 60 aja. Maksimal volume 60% dari 60% suara. dari Iya, apa dari ya? volume yang ada di iya, di handphone Oke, misalnya. Dan tidak lebih dari 60 menit. Oh. Nah, sebenarnya seperti itu. Karena kalau sudah melebihi itu, telinga tuh kan ada capeknya juga gitu. Tapi dia nggak ngomong, telinga tuh Iya, nggak iya, pernah iya. bilang, saya udah capek nih, udah sakit. Dia nggak ngomong. Tahu-tahu kita pelan-pelan mulai kurang dengar. Lama-lama semakin nggak dengar lagi kayak gitu. Jadi jadi terganggu. Bisa nggak, Dok, lihat ceritakan kan sebagai dokter di rumah sakit kan Iya. sering nyupai kasus-kasus. Iya, Mungkin ada betul. kasus-kasus yang menarik gitu. Iya, jadi kemarin itu kami juga ada buat penelitian ya. Di sebuah SMA di Banda Aceh. Saya nggak sebutin SMA-nya. Jadi dalam 2 tahun belakangan ini terutama ya karena pandemik itu kan mereka pakai terus tuh earset-nya. Nah, itu kedetek 36% mengalami tuli ringan. Tuli ringan. Ya. Jadi kapan kita bilang tuli ringan itu, jadi ada range pendengaran normal itu 0 sampai 25 desibel. Ini kita bisa ngomong kayak gini, Mencek bisa dengar saya bisa dengar sebaliknya. Saya belum tuli ya. Itu sekitar 0 sampai 25 desibel. Oke. Ada range-nya itu. Kalau udah 25 sampai 40 desibel, misalnya masih dengarnya di daerah itu kita udah termasuk gangguan pendengaran. Nah, itu dikelompokkan ke tuli ringan. Walaupun masih dengar juga, namanya 40 desibel. Tapi mungkin udah mulai itu. Nah, nanti di atasnya lagi 40 sampai 55 desibel bisa dengarnya. Nah, itu udah tuli sedang. Makin tinggi nanti ada tuli sedang berat, tuli berat, sangat berat. Nah, itu tergantung kemampuan pendengarannya itu di desibel keberapa kayak gitu. Jadi tadi 36% dari seluruh siswa. Ya waktu itu ya daerah gitu ya penelitiannya. Terus apa yang disarankan kepada sekolah itu? Karena sebagai penyebabnya itu earset, jadi kita edukasi ya ke anak-anak SMA itu, anak-anak remaja, bagaimana cara penggunaan earset yang benar, yang baik gitu. Jangan mentang-mentang kayak tadi tuh, kalau nggak seru digedein suaranya. Terus yang paling ini lagi kebiasaan yang paling tidak baik itu di bawah tidur. Oh, itu saya tuh. Aduh, jangan masih muda. Jangan ya. Di bawah tidur. Jadi kan dengar nih di bawah tidur, ketiduran kan? Tapi telinga kan nggak tidur. Jadi dia terpapar terus. Oke lah sehari, 2 hari, 3 hari. Tapi kok udah bulanan, tahunan, jadi hobi kan? Jadi kebiasaan. Kalau nggak bisa tidur. Nggak bisa tidur. Nah, telinganya kan lelah gitu. Sel-sel di telinga dalam itu lelah dia. Lama-lama ya rusak. Ya, makin rusak ya pendengarannya ya jadi terganggu kayak gitu. Ini Dokter Alia ini kan juga subspesialis komunitas ya. Ya, itu apa tuh kerjaannya tuh? THT komunitas ya. Ya itu kan turun-turun ke lapangan kasih ceramah gitu. Ya kan komunitas ya untuk komunitas. Namun kami memang lebih lebih spesifiknya itu kegangguan pendengaran pada anak. Jadi bagaimana mencegahnya, bagaimana taunya. Karena anak kan dia nggak ngomong ya. Mak saya kurang dengar ya nggak ngomong. Karena dia nggak tahu kalau itu udah mulai masalah nih pendengaran, nggak tahu kalau anak. Nah kalau anak beda lagi nih penanganan kita. Kalau anak tuh nanti harus deteksi dini, jadi kita jemput bola dulu nih dari anak. Kita periksa dulu ada masalah nggak sebelum dia mengeluhkan. Keluhan anak itu masalahnya apa ya? Bukan sakit ya, bukan nyeri, tapi dia nggak bisa ngomong. Tidak bisa berbicara sesuai usianya.
Tapi kan gini ya, Nah, kalau untuk anak-anak sendiri kan iya, sekarang banyak lah mhm, penyakit-penyakit kan, ada betul. autis, Oh iya, ada mirip dan tuh. mirip-mirip ya Ah, gejalanya kan. betul. Terus gimana cara Karena nggak membedakannya bisa ini? berbicara kan Hmm, masalahnya kan. Ya betul sekali, itu bagus banget pertanyaannya. Jadi emang overlapping secara hmm, gejala. ya, Nah, jadi caranya adalah daripada kita ragu ada masalah pendengaran atau enggak, hmm, ngapain ragu-ragu, langsung aja kita pastikan hmm. dengan, memeriksa Oh, memeriksa oke, oke. fungsi pendengarannya pada Uji ya, anak. diuji gitu ya. Langsung diuji, gimana ada masalah telinga atau enggak, kenapa kok ada keluhan, nggak bisa berbicara sesuai usia. Mungkin kita Hmm, bilangnya milestone ya atau tahap perkembangan berbicara. oke. Kok nggak sesuai nih, usia udah 2 tahun, Hmm. 24 bulan ya, kok belum ada kata yang keluar. Oh, oke. Nah, jadi kita berkiblat lagi pada milestone tahapan perkembangan itu. Oh, Jadi oke. bagi ibu-ibu yang punya anak kecil nih, kan ada buku Pink KIA ya, yang dikasih KIA, selalu di posyandu, apa tuh KIA tadi? Saya lupa. kesehatan ibu anak. Kesehatan ibu anak. Iya ya, Soalnya saya udah lama nggak ke posyandu. iya siapa. Ya itu kan ada buku warna pink tuh biasanya Hmm. dibagikan, nah itu harusnya dibaca. Oh, di situ Di ada situ jelas semacam ada, raportnya pendengaran betul, gitu ya, kurikulum sih ya kalau kurikulum. saya bilangnya ya, Oke, kurikulum oke. anak gitu. Jadi kayak kita Hmm. sekolah nih, semester 1 harus bisa apa? Semester 2 harus bisa apa? Kan gitu ya Iya, kalau iya, kita iya. sekolah ya, sama anak. Hmm. Anak lahir usia 3 bulan harusnya udah bisa apa nih? Usia Hmm. 6 bulan harusnya ngomongnya seperti apa? Berarti jika Usia ada 1 tahun. ada keterlambatan maka Betul. harus segera Oh iya, itu salah satu kecurigaannya Hmm. adalah jangan-jangan masalah telinga. Nah, Hmm. kenapa nih kok belum ngomong? Tetangga sebelah nih yang, jarak lahirnya deket kok udah, curhat sama Curhat. mamanya gitu kan. Malah udah cablak gitu Udah ya. bilang, "Ma tadi di apa, kueku Hmm. diambilin," atau Iya, apa iya, sebagainya. iya. Ini anak kita kok nggak bisa komunikasi gitu, Hmm. nggak ada kata yang paling sering itu. Nggak ada kata, terus, perilakunya juga udah mulai terganggu, karena dia nggak bisa ungkapkan Hmm. apa yang dia inginkan kan, Nah, terus nggak ada bagi kata. anak-anak yang sudah Mhm, terkena apa ya, gangguan pendengaran, iya. itu bisa dipulihkan atau bagaimana, Dok? Nah, jadi gangguan pendengaran itu ada 3 jenis. Yang pertama tuli konduktif namanya. Konduktif itu kan, proses suara masuk ya. Hmm. Yang kedua tuli saraf. Nah, Oh. saraf itu ibaratnya kayak listriknya lah Hmm. ya. Yang ketiga tuh campur antara itu dua. Nah, kalau kena tuli saraf itu ya udah segitu gitu. Oh, nggak ada Nggak solusi gitu ya? nggak ada solusi, tapi kita bisa membantu dengan penggunaan alat bantu dengar. Oh, oke. Yang Nah, dijual-jual gitu ya? yang dijual, iya pasti dijual karena dia jadi periksa dulu, diagnosis dulu ya, kemudian apakah ada masalah telinga atau enggak. Hmm. Kalau memang masalahnya tuli saraf ya harus segera bantu dengan alat Hmm. bantu dengar supaya dia tetap bisa mendapat informasi seperti teman sebayanya gitu. Karena makin telat dapatnya kan semakin tertinggal dengan kawan sama seusianya Oke. kayak gitu. Tadi yang saraf, kalau yang konduktif? Kalau yang konduktif dicari tahu apa konduktifnya. Hmm. Kotoran telinga bisa konduktif juga. Oh, gitu ya. Ya di kotoran telinga bisa ada masalah apa, infeksi kah? Kalau infeksi beresin infeksinya. Nah, itu. Dulu tuh saya waktu kecil-kecil sering kalau berenang masuk air Penuh bikin terus. pendengaran mendengung gitu. Iya, Itu salah bisa. satu problem ya, bisa apa salah satu Betul. apa insiden yang bisa menyebabkan Iya. pendengaran ya? Iya, betul. Siapa tahu ada kotoran telinga Hmm. kena air ngembang. Oh, Gede dia di dalam itu kayak kan. roti dong. Iya kan, jadi malah menekan Eh. liang telinga bahkan bisa sakit itu kalau kayak gitu. Oh, gitu ya. Oke. Iya, Nah, itu ini tergantung. ada tadi kita sebelum mulai kan kita ada ngobrol-ngobrol nih tentang apakah tuli itu sama dengan bisu atau Tuli sama bisu. dengan bisu, Maksudnya karena dia tuli maka dia bisu atau Ah. karena dia bisu dia maka menjadi maka dia tuli. tuli. Yang mana dulu ya? Yang mana dulu? Duluan lahir ayam atau Iya. telur gitu ya. Oke. Gimana, Dok, Nah, penjelasannya? jadi ketika suara ya di lingkungan masuk ke telinga, Hmm. itu telinga ada 3 bagian ya, telinga Hmm. luar, tengah, sama dalam. Setelah dari telinga dalam itu, aduh maunya ada gambar ya. Dari Nah, apa telinga nanti dalam, nanti kita gambar-gambar ya. digambar pasang ini. Oke. Dari telinga dalam itu keluar saraf pendengaran ke otak. Nah, jadi suara yang masuk tadi itu menuju ke otak dulu. Hmm. Di otak itu dicerna sama otak. Ini Hmm. artinya apa ya? Gitu ya. Ini maksudnya apa? Gitu. Hmm. Jadi mengerti dulu suara yang masuk itu apa, kemana arahnya, Hmm. gitu kan? Misalnya nih, suara yang masuk itu pertanyaan. Hmm. Dek, namanya siapa? Gitu kan? Hmm. Itu kan sebuah pertanyaan. Nah, si otak mikir nih. Itu terjadi dalam sepersekian detik ya. Iya, iya. Itu pertanyaan tuh, ayo kita harus jawab. Hmm. Gitu kan? Ayo kita jawab. Nah, terus si otak akan menyuruh timnya, saya suka bilangnya tim, karena untuk berbicara itu
banyak organ yang terlibat ya, dari tarik napas ya, pita suara bergerak, rahang bergerak ya, lidah bergerak untuk mengeluarkan kata yang dapat dipahami oleh lawan bicara gitu. Nah, maka proses pendengaran itu sebenarnya outputnya adalah berbicara. Maka tadi kita cerita kalau si anak nih, dia nggak ngeluh dia kurang pendengaran, tapi kita lihat kok outputnya nggak ada, kok katanya nggak ada. Ini jangan-jangan ada masalah ketika masuk suara ke telinga gitu. Tapi kalau orang tua nih, kan kita tahu diri ya, kok aku kurang dengar ya. Ada keluhan, baru datang ke dokter THT, ngasih tahu ini saya kurang dengar. Baru deh dokter THT akan mencari ini ke arah mana, gitu. Jadi makanya berhubungan sekali antara bisu atau tuli. Gangguan pendengaran kan tuli. Nah, karena nggak ada suara yang direkam oleh otak, sehingga otak nggak bisa menyuruh untuk ngomong. Jadi kata yang kita keluarkan ini udah pasti ada di otak, udah pernah kesimpan. Ibaratnya kayak flash disk gitu. Udah kita simpan flash disknya ketika dibuka ada isinya. Kalau begitu, kalau dia tulinya sewaktu dewasa gimana? Dia kan sudah pernah mendengar, sudah pernah merekam banyak kosakata. Udah ada prior knowledge, udah ada pengetahuan sebelumnya. Nah, maka dia kan biasanya nih kan keluhan dulu nih, kok saya kurang dengar ya. Tapi dia udah bisa bicara, ya kan, udah bisa bicara. Terus mungkin udah bisa menerka-nerka. Kira-kira lawan bicara ngomongnya apa? Itu kalau kita cerita tuli yang bukan mendadak ya, tuli yang pelan-pelan, makin lama kok makin gak enak. Dia masih bisa menangkap, tapi mungkin tidak sempurna. Kadang-kadang malah jadi salah pengertian. Atau dia juga dia bisa mendengar tapi dia nggak bisa berbicara. Berbicara bisa. Misalnya gini, dia udah dewasa nih. Udah dewasa, udah bisa ngomong nih. Terus terjadi sesuatu, dia bisa ngomong, terjadi kerusakan. Pada masalah telinga. Jadi dia nggak bisa dengar lagi. Nggak bisa dengar. Ngomong masih. Dia masih dengar, dia masih bisa ngomong. Dia akan bilang, saya nggak dengar kamu ngomong apa. Sebentar, bukan itu maksud saya. Itu balik. Atau gimana? dia nggak bisa ngomong tapi dia bisa mendengar. Itu. Nggak bisa ngomong tapi dia bisa mendengar. Ada gitu? Nggak bisa ngomong, tiba-tiba nggak bisa ngomongnya gitu. Nggak tahu dong, pokoknya pada dia tidak bisa bicara, mungkin traumatis atau apa, tapi dia bisa mendengar atau gimana? Mungkin dokter Alia pernah menemui gitu. Kasus. Nggak pernah ya, nggak pernah ada seperti itu. Itu kecuali pendiam kali ya. Jadi prinsipnya kenapa bisu dan tuli itu sering berbarengan karena memang saling berhubungan, kan? Kita nggak ngomong itu karena nggak ada sesuatu yang disimpan di otak, gitu. Macam mana mau dikeluarin? Saya lihat belakangan ada komunitas-komunitas anak bisu tuli difabel itu mereka tuh sering dah nongkrong-nongkrong kan. Saya taunya mereka difabel ya karena mereka kalau ngobrol kan pakai isyarat-isyarat bahasa gitu. Isyarat. Misalnya gini, di dulu mungkin 5 atau 10 tahun yang lalu jarang kita lihat anak-anak difabel itu mereka dengan confident-nya, percaya diri, nongkrong bareng-bareng, rame-rame. Tapi sekarang makin banyak saya lihat banyak ya. Artinya angka kejadian tuli semakin tinggi juga sebenarnya ya. Mungkin semakin tinggi atau mereka lebih confident sekarang. Bisa jadi karena edukasi kan semakin banyak edukasi semakin banyak. Artinya kalau nggak dengar itu bukan artinya dunia selesai, kan gitu ya. Kita kan harus mencari kelebihan kita di bidang lain tuh apa, kayak gitu kan. Jadi sebenarnya tuli atau gangguan pendengaran yang misalnya memang harus pakai alat bantu dengar itu bukan sebuah hal yang memalukan. Sekarang ini kan mungkin karena belum terlalu sering ya pakai alat bantu dengar, kayak berasa malu gitu. Apalagi orang tua. Orang tua mana sih yang mau anaknya tidak normal, kan nggak ada ya. Jadi begitu tahu kenyataan, kadang-kadang itu masih ada pergolakan batin loh, denial dulu, maksudnya belum bisa menerima. Jadi proses dari kita misalnya udah diagnosis nih, ibu anaknya nih tuli ya, tuli bisa kata tuli berat ya, grade berat gitu, harus pakai alat bantu dengar. Kalau nggak dipakaikan terus dia semakin ketinggalan dari temannya, kan gitu ya. Nah itu proses orang tua untuk mengiyakan pakai alat bantu dengar itu kadang masih butuh waktu lagi gitu untuk seorang orang tua tuh menerima gitu ya, tidak mudah memang. Ada artis Dewi Yul kalau nggak salah. Dewi Yul dulu ya. Anaknya kan seorang itu ya. Iya, dan anaknya pakai alat bantu dengar kan. Tapi anaknya cukup confident lah betul. Untuk tampil. Nah, artinya peran orang tua kan sangat luar biasa di sini. Bagaimana orang tua meyakinkan anaknya yang pakai alat bantu dengar, kalau kamu pakai alat bantu dengar nih ya nggak apa-apa. Kamu harus bisa mencari sesuatu hal lain yang bisa
membuat kamu bisa mandiri kan, Bisa hidup normal. bisa hidup normal. Kayak yang lain ya. Iya, jadi ya bukan artinya selesai dunia gitu ya, tapi kita harus cari solusi. Iya. Saya pernah baca tuh ada sebuah desa di Bali itu banyak sekali warganya yang menderita bisu tuli. Iya, jadi mereka juga menikah sesama mereka, anaknya juga melahirkan gitu ya. Saya nggak tahu penyebabnya. Dari artikel yang saya baca itu memang desa itu sudah ada ratusan tahun yang lalu. Kalau menurut Dokter Alia tuh kira-kira kenapa? Ya mungkin kayak dalam sebuah komunitas gitu ya. Jadi mungkin jadi gini, tuli itu bisa juga kan karena genetik. Genetik itu kan memang gennya ya, gen ibu, gen bapak membawa sebuah hal yang sama sehingga ketika melahirkan anaknya juga demikian. Mungkin hal itu terjadi di sana mungkin ya, sehingga semakin meluas gitu ya. Nanti mereka menikah dengan orang-orang itu juga gitu. Jadi semakin kuat gen masalah pendengarannya itu. Desa ini sudah berdiri ratusan tahun yang lalu dan penderita bisunya memang tulinya itu memang sudah ada dari lama. Kalau masyarakat desa menganggap ini kutukan gitu kata mereka. Tapi mereka sih tidak mendiskriminasikan penderita tuli ini, cuman ada aja gitu ya ada komunitas aja gitu. Sampai Dok tahu Nas Daily? Nas Daily ini sebuah channel yang sangat terkenal di luar negeri. Iya, Itu benar, dia sempat tahu, dia tahu. buat video tentang desa Tentang tuli desa itu ya? di Bali ini. Karena memang Unik ya. unik lah. Karena kan kita sendiri kalau lihat orang tuli itu kalau bisu kan jarang-jarang ya. Iya, ini kok ada dalam sebuah komunitas yang Wah, besar banyak kayak gitu ya. Kemana-mana. Kalau kita main ke desa itu mungkin kemana-mana kok ketemu orang tuli semua. Kok Jadi ketemu main gestur tubuh juga ya, bahasa isyarat. banyak saudara bolong di situ kan. Nah, itu hati-hati tuh, bolot tuh karena apa ya? Jadi kadang orang kurang dengar tuh malah dibilang bolot kan? Kenapa? Karena udah dikasih tahu kok kayak nggak ngerti, padahal memang nggak ngerti karena nggak ada yang sesuatu yang masuk kan. Iya, jadi Nah, gitu. World Hearing Day ini sendiri sejak tahun berapa ada dia? Itu kan sebuah hati seluruh Indonesia ya, yang Indonesia internasional Nasional ya. yang mencanangkan hari WHD ini dengan tujuan mengingatkan kembali sebenarnya, ayo ini kita ada aset yang pada pendengaran normal ya, ada aset amanah dari Allah gitu ya, ayo kita jaga gitu, jangan terlena dengan kayak tadi ya keasikan, seru rasanya kalau gede suara gitu kan, tapi nggak tahu dampaknya. Karena di Jepang sendiri studinya tentang pendengaran juga? Bukan sih, tentang infeksi di telinga ya. Atau mungkin di sana arah itu juga sih. Iya, ada pengalaman bagaimana Jepang menangani para penderita penyakit telinga. Mereka itu deteksi dini pada anak itu jalan banget. Anak begitu lahir langsung didetek, langsung diperiksa sehingga langsung kedetek usia sebelum 6 bulan. Oh, nih anak nih butuh alat bantu dengar. Langsung ketahuan. Nah, kita kalau langsung tahu, langsung dipakaikan alat bantu dengar, si anak ini bisa hidup seperti anak normal. Karena dipasangkan telinga atau alat bantu dengarnya itu cepat gitu. Jadi kan informasi suara yang didapat sama dengan anak normal. Nah, jadi karena mereka deteksinya bagus sekali, keterlambatan berbicara itu jadi rendah angkanya gitu. Sedangkan di kita yang paling sering itu gangguan berbahasa tadi ini kok kemampuan bahasanya kok nggak sama dengan usia, nggak sesuai dengan tahapan perkembangan. Nah, hal ini semakin terlambat taunya mempengaruhi hal-hal yang lain, mempengaruhi perilaku, intelektual, ya. Jadi panjang tuh nanti persoalan si anak itu. Sedangkan anak kan usia kan kita nggak bisa cegah ya. Besok pagi bangun pagi usia udah 3 tahun 1 hari. Masih bingung-bingung besoknya udah 3 tahun 1 bulan gitu kan. Masih jadi sangat cepat usia itu. Nah, kalau menurut Dokter Alia, kebijakan penanganan penyakit pendengaran ini di Indonesia atau di Aceh ini bagaimana nih? Sudah memadai, masih kurang? Ya, itu memang PR ya, PR kami. Maka kami juga ingin mengajak ya seluruh masyarakat untuk ayo aware juga gitu ya. Jadi kalau hanya dari dokter spesialis THT mungkin kan jadi nggak kejangkau gitu ya. Kalau misalnya pasien yang nggak pernah mengeluh, nggak pernah kasih tahu, kan nggak kejangkau sama kita gitu. Kita paling membereskan tuh yang datang ke kita, atau penyuluhan misalnya ya, atau media sosial. Itu yang bisa kami lakukan kayak gitu. Jadi kalau misalnya di pelosok-pelosok gitu ya,
nggak pernah pun ketemu sama dokter spesialis THT, ya kita juga ini ya PR juga ya, PR bagi kami, dan kami ingin membagi PR ini ke masyarakat Kita awam di gitu. Aceh masih kekurangan dokter THT atau Mungkin sudah memadai? itu sih tergantung ini ya, apa jumlah rakyatnya ya. Jadi sebenarnya kalau masyarakat udah mulai paham, aduh aku nih nggak enak nih telinga, segera berobat. Nah itu sebenarnya yang kita inginkan. Jadi sama-sama gitu, nggak totally hanya dari dokter aja, tapi dua belah pihak gitu. Nah jadi memang ini dalam rangka World Hearing Day ini mengajak juga masyarakat awam untuk tahu, sehingga jika nih entah saudaranya yang bermasalah, dia sudah bisa menjadi pelopor. Anak kamu tuh belum bisa ngomong tuh, ayo cobalah periksa. Cepat kita periksa, cepat tahu. Deteksi dini ya. Iya, cepat tahu, cepat kita kasih solusi, habilitasi namanya ya. Seperti itu. Ini mungkin kita sudah banyak bicara mengenai ini ya. Iya. Tentang pendengaran. Tapi saya cukup puas lah dengan kita ngobrol-ngobrol hari ini ya, kan. Semoga udah jadi bisa pelopor ya, Iya, pelopor kesehatan pendengaran ini harus nih. Enggak setiap hari ketemu dokter spesialis THT ngobrol-ngobrol seperti ini ya. Iya. Mungkin ini agak-agak terakhir lah. Iya, gimana? Kita menjadi tua, apakah harus kurang pendengaran gitu? Ya, jadi namanya organ tubuh kita gitu ya. Kan semakin usia tua semakin menurun kemampuan. Ya, termasuk kemampuan pendengaran juga di sini. Jadi kenapa mungkin kita sering dulu ya, nenek kita atau kakek itu mulai kurang pendengaran, ya itu memang usia. Nggak bisa diatasi atau diperlambat gitu? Diperlambat dengan mencegah yang tadi. Nah, sejak muda dicegah dulu nih. Jadi jangan sampai. Kalau di kulit kan ada anti aging tuh ya. Anti aging ya. Apa di telinga ada anti iring atau apa? Anti iring ya. Jadi jangan sampai nih remaja sekarang belum kok nenek-nenek kita sekarang usia 60-70 baru kurang pendengaran gitu, baru ada masalah lah kita bilang ya. Jangan sampai generasi sekarang belum usia 50 udah mulai gangguan pendengaran. Itu yang kita inginkan supaya kan usia nih mudah-mudahan bisa lah ya, usia makin panjang ya dengan kesehatan yang udah lebih memadai daripada zaman nenek kakek dulu gitu. Tapi kalau kita tidak menjaganya dari sekarang, bisa jadi mereka lebih cepat kurang pendengaran dibanding kakek neneknya sekarang. Gitu. Kalau faktor makanan ada mempengaruhi? Faktor makanan. Biasa kesehatan ini kan sangat dipengaruhi makanan. Untuk telinga ini ada? Kalau telinga kan dia lebih ke paparan bising yang tadi ya. Oh, bising. Paparan bising. Jadi untuk para remaja ya, anak SMP, SMA, kuliah gitu ya, perlu tahu yang tadi itu kalau memang dengar pakai headphone atau earset itu ya 60 tadi itulah. 60% maksimal volume sama 60 menit dalam sehari. Ini mungkin terakhir. Ya, siap. Tiba-tiba muncul banyak pertanyaan. Baik, silakan. Kalau kita di dataran yang lebih tinggi itu kan sekarang telinga kita agak mengiang gitu. Itu kenapa tuh, Dok? Itu kan ada perubahan tekanan. Iya, kan kayak naik pesawat ya. Naik pesawat itu perubahan tekanan yang ya bisa dikatakan tiba-tiba ya, walaupun ada take off dan landingnya. Jadi itu akan mempengaruhi telinga kita dengan perubahan tekanan tersebut kayak gitu. Maka akan ada keluhan. Saya kemarin baru dari naik pesawat ini udah nggak enak nih. Bisa itu terjadi. Betul, gitu. Bahkan sakit kan ada ya. Makanya dibagi permen supaya kita menghisap. Dengan kita menghisap permen, tekanan di dalam telinga itu bisa diminimalkan dengan tekanan udara posisi kita kayak gitu. Makanya saya nanya sering kan permen kan dikasih kan? Kenapa bukan kue donat itu dibagikan atau apa? Iya, karena perlu menghisap. Dalam proses mekanis gigi kita. Iya, telinga kan telinga bagian tengah ya. Bagian dalamnya itu. Bayi pun kalau misalnya naik pesawat, itu kan diminta untuk menyusui ketika take off landing. Karena kan biar bergerakan tekanan telinganya. Baik, Dr. Alia, ini kita sudah bicara panjang lebar mengenai World Hearing Day kan, bagaimana masyarakat bisa punya kesadaran untuk sama-sama ya kita ya menjaga kesehatan pendengaran karena nanti ini berpengaruh pada kualitas hidup kita. Hidup, betul. Dan saya melihat zaman sekarang juga makin banyak godaan yang bisa menurunkan kualitas hidup kayak tadi pakai headset ya. Kalau zaman dulu kan nggak ada yang pakai headset ya. Betul. Jadi zaman sekarang semua orang ada pakai headset.
di pola hidup ya yang pola harus kita hidup, bereskan. ya, tugas-tugas Dokter Alia ini semakin berat kayak ke depan nih. Ya, kita Iya. kan menginginkan generasi penerus bangsa bisa sehat kan sampai mereka usia produktif mereka nanti kayak gitu. Iya, iya. Dengan Baik, Dokter Dina Alia, terima kasih banyak atas kehadirannya. Kapan-kapan kita ngobrol lagi nih tentang berbagai kesehatan di bidang telinga, hidung, tenggorokan. Iya, siap. Terima Oke, kasih. rekan Sago TV, terima kasih sudah mendengarkan kami. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika video ini bermanfaat untuk Anda, silakan subscribe, like, dan nyalakan loncengnya.